Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Wijaya, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131631. Pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri Serua 01 Depok dengan materi Indahnya Ketetapan Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, di tengah cuaca yang sedang rindang seperti ini hujannya, kita masih semangat untuk masuk ke sekolah, yang artinya kita diberikan kesehatan sama Allah. Itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Salawat juga salam tidaklah lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini kita akan belajar tentang bab 7, yaitu indahnya ketetapan Allah. Tapi sebelum mulai belajar, alangkah baiknya agar pembelajaran ini menjadi berkah, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa naqra'u sab'al masani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak mau tanya, siapa yang hari ini nggak masuk kelas? Ada yang nggak masuk kelas? Lengkap semuanya? Coba Bapak tes ya. Angkat tangan dan bilang hadir. Ini Bapak acak, nih Bapak random. Ardian Syah Syaputra. Alhamdulillah. Mario. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, pada minggu lalu yang pernah kita belajar, kita mempelajari tentang surat Al-A'la. Intisari dari surat Al-A'la itu adalah tentang bagaimana perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan tasbih, Bapak tes. Coba silakan Mario, bacaan tasbih itu bagaimana? Subhanallah. Yang keras bagaimana? Subhanallah. Subhanallah. Tangan semuanya ya. Pada minggu ini kita akan lanjut kembali tentang qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Apa sih perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq? Bapak mau tanya, kita sejak lahir, kita bisa nggak memilih ayah kita siapa, ibu kita siapa? Bisa milih nggak? Itu bagaimana tentang ketentuan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab 7 ini, kita akan mempelajari tentang qada dan qadar, indahnya ketetapan Allah. Nah, ini kebaca nggak apa bacaannya? Memahami iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, iman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita terima dengan lapang hati. Bapak mau tanya nih, kalian udah kelas 6, Bapak yakin sudah hafal tentang rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? Ada
Kurang keras. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua? Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini kita akan mengenal rukun iman tersebut dalam lagu. Ini lagunya, lirik lagu Becak. Tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya anak-anak hebat. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang qada. Qada terlebih dahulu. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Qada. Qada adalah ketetapan yang sudah ditetapkan sama Allah. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sebelum manusia diciptakan. Ini mencangkup aspek-aspek penting dalam hidup seperti ajal, jenis kelamin, dan rezeki seseorang sebelum lahir. Nah, Pak, zaman azali itu emang apa? Zaman azali itu zaman sebelum makhluk diciptakan. Zaman sebelum manusia diciptakan. Bahkan alam semesta sebelum diciptakan itu adalah zaman azali namanya. Zaman apa namanya? Azali. Nah, Allah sudah menuliskan takdir kita di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Nah, Lauhul Mahfuz itu seperti pohon. Allah seperti menciptakan pohon yang begitu besar. Pohonnya tersebut itu ada daun-daun yang begitu rindang. Dan setiap manusia mati, daun tersebut akan jatuh. Ardiansyah akan lahir 2013, udah dicatat sama Allah di daunnya itu. Dan meninggalnya kapan? Udah dicatat sama Allah di daunnya itu. Jadi kita nggak bisa menolaknya. Itu adalah qada. Hanya oleh karena itu, qada adalah ketetapan yang sudah pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Qadar adalah perwujudan dari qada yang telah ditentukan Allah. Contohnya peristiwa seperti kematian atau musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, meninggalnya kita sudah ditentukan sama Allah. Tadi Bapak bilang dari qadanya. Tetapi tragedi meninggalnya itu kita yang menentukan. Nah, Bapak tanya, kalian berdiri di rel kereta, ada kereta lewat, itu pasti selamat atau bahkan bisa meninggal? Bisa meninggal. Kenapa ya? Karena kita yang menentukan. Takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Seperti kematian, hal ini mengingatkan kita untuk selalu bersiap dan beriman. Ingat-ingat tuh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi ketika nanti kita meninggal, kita nggak bisa request, ya Allah, aku udah frustasi banget nih, penyakitku udah parah banget, tubuhku udah tinggal tulangnya aja, pengen dimeninggalin aja ya Allah, diwafatkan aja. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Baik, selanjutnya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang tergantung pada usaha dan doa kita. Contohnya, untuk menjadi pintar dan sukses, kita harus belajar dengan tekun dan berusaha sebaik mungkin. Dalam Quran surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi
kita kepengen jadi apa, ya kita nggak bisa cuma tiduran aja, ya. Nah, Amar pengen menjadi polisi suatu saat. Nah, tapi kerjaan Amar di rumah itu cuma tidur aja. Apa bisa tercapai apa enggak itu? Nggak bisa. Tapi misalkan Amar dari sekarang sudah berusaha, rajin push up, rajin lari, kakinya sampai gede misalkan ya. Nah, tangannya sampai berotot. Nah, rajin berenang, tubuhnya sampai tinggi. Nah, syarat-syarat masuk polisi. Apa suatu saat Amar bisa masuk ke dalam polisi? Bisa apa enggak? Bisa. Maka Amar dengan usahanya tersebut dia bisa mencapai apa yang ia inginkan. Nah, walaupun Allah sudah menggariskan kita suatu saat nanti mau jadi apa sudah digarisin sama Allah. Tetapi kita perlu berusaha karena itu rahasia. Kemudian sikap terhadap takdir Allah. Yang pertama sikap kita adalah ikhtiar dan doa. Melakukan usaha dan berdoa adalah cara kita mendapatkan berkah, ya, bukan cuma diem aja, ya. Yang selanjutnya tawakal. Nah, tawakal itu setelah berusaha kita harus berserah diri kepada Allah atas segala hasilnya. Ya Allah, aku sudah berusaha susah payah ingin menjadi bintang film terhebat di dunia seperti Iko Uwais misalkan. Aku akan serahkan kepadamu semuanya. Nah, kemudian sabar. Ya, sabar berkali-kali ketika menghadapi ujian kita harus tetap tabah dan tidak menyerah. Itu sabar, ya. Selanjutnya syukur. Nah, selalu bersyukur atas segala nikmat baik yang besar maupun yang kecil. Nah, dikasih nikmat yang besar, alhamdulillah, makasih banyak. Giliran dikasih nikmat yang kecil, kok begini doang sih? Enggak lah, enggak boleh ya. Nikmat yang paling kita lupain itu apa sih? Yaitu kesehatan. Nah, kemudian rendah hati. Nah, rendah hati. Sikap rendah hati menghindarkan kita dari sifat sombong dan angkuh. Jangan sampai kita sudah menjadi bintang film terbesar di dunia, semisal udah dikenal sedunia, wah kita sombong. Ya kau nggak kenal. Ini aku teman-teman sekelas kamu loh dulu di kelas 6. Nggak kenal siapa sih? Sombong belagu banget. Nah, orang yang sombong begitu pasti nggak punya teman. Yang terakhir apa sih? Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong usaha, tidak mudah menyerah dalam hidup. Nah, yang tadi Bapak bilang, kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita mendapatkan hasilnya, maka perlu usaha, ya. Ingin menjadi bintang film, ya perlu usaha. Ingin menjadi orang yang ranking di kelasnya, perlu usaha. Nah, itu ya. Nah, dulu Bapak waktu pas lagi di pesantren di Gontor dulu tuh ada teman Bapak namanya Bimo. Ya, dia orang Bali. Itu keren banget itu. Udah pinter, plus dia juga ini ngajak temen-temennya berusaha belajar sampai malam-malam. Dulu kan kita kan waktu belajar itu kan ngafalin pelajaran bahasa Arab semua. Buku tuh nggak ada bahasa Indonesianya, bahasa Arab. Udah ngapalin satu buku 60 halaman. Ngapalin. Bapak pun kalau jalan itu jalan mengelilingi pesantren itu nggak kerasa. Ngapalin sambil jalan, ya. Ngapalin sambil jalan itu, ya. Kita berusaha untuk apa? Untuk naik kelas. Kemudian yang kedua, menenangkan hati. Nah, yakin musibah ada, hikmahnya pun selalu ada. Ya, walaupun kita dikasih musibah, pasti kita akan tahu nih hikmahnya itu seperti apa. Ya. Nah, dan yang terakhir, menghindarkan sifat sombong. Ya, sifat sombong. Ingat ya, roda itu berputar. Belum tentu yang di Serua 1 ini dari kelas 1 sampai kelas 6 dia ranking 1 terus. Ternyata nanti ketika di pekerjaan dia bawahan dari si ranking yang paling bawah. Belum tentu. Ya, belum tentu orang yang paling hebat itu orang yang sombong. Ya, karena kesombongan itu tidak menyebabkan kita menjadi orang yang hebat. Nah, yang terakhir adalah terima kasih dan semoga sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kayaknya udah pada ngantuk ya, Ya. Oh ya deh, kita tepuk semangat ya, Ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Go go go. Dang dang dang.
sekarang ada tugas untuk kalian. Nah, tugas yang nanti akan Bapak bagikan dan kalian harus berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan ini. Siap semuanya? Siap. Tentang takdir mubrom dan takdir mu'alak. Bapak akan bagikan secara acak atau secara random. Ya. Nah, silahkan diisi ya. Di sini ada 5 kolom. Ya, minimal 3 deh. Minimal 3 diisinya. Takdir mubrom itu apa aja? Ini takdir mu'alak. Ya, silakan kalian diskusikan. Ini takdir mubrom. Ini takdir mu'alak. Masih ingat kan takdir mubrom itu apa dan takdir mu'alak? Takdir mubrom yang nggak bisa dirubah, takdir mu'alak yang bisa dirubah dengan usaha. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian saat ini. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 13 menit dari sekarang. Nanti setiap ketua kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Ya, di situ ada 5 kolom, minimal 3 saja diisi. Jawabannya langsung di sini aja. Langsung di sini, ya. Jawabannya langsung di kertasnya. Ya. Tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1 di paling atasnya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 4. Itu langsung ditulis di atasnya ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari kelompok yang pertama, ya silakan berdiri ketuanya. Perkenalan, siapa namanya? Perkenalkan, saya Agatha. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PAC tentang kelompok takdir. Takdir mubaram, yaitu contoh kematian. Kita tidak bisa menentukan kapan kita mati, karena Allah sudah menentukan kita kapan mati dan kita kapan akan hidup di dunia. ya. Kemudian Kedua, memilih. Contoh, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita di dunia. ya. Satu lagi. Menentukan. Contoh, kita tidak bisa menentukan kapan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat hanya Allah yang tahu dan manusia tidak bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Contoh seperti itu ya. Berapa ini? Kelompok 3. Ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 3. Kesuksesan akan kita dapatkan ketika kita berusaha dengan belajar. Rezeki bisa kita dapatkan dengan cara berusaha, yaitu bekerja. Ikhtiar adalah usaha. Ikhtiar adalah usaha. Ayo. Sabar. Sabar, kita harus sabar jika kita ingin sukses. Bersyukur adalah atas mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat. Bapak lihat kalian bekerja sama dengan baik dan ketua kelompoknya pun berani untuk menyampaikan. Walaupun tadi ada beberapa yang salah, tapi nggak apa-apa. Itu adalah proses belajar. Belajar itu emang harus salah. Ya, belajar memang perlu salah. Agar kenapa? Agar menjadi evaluasi bagi kita untuk mencapai ilmu yang benar-benar tetap di kita, yang akan kita terima. Ya, anak-anak sekalian,
kesimpulan daripada qada atau takdir mubrom dan qadar dari takdir muallaq itu apa? Yaitu kesimpulannya agar menjadikan kita makhluk yang bersyukur kepada Allah, ya, makhluk yang berusaha hanya kepada Allah. Coba Bapak tanya, ada nggak sih manusia yang abadi? Ada nggak? Tidak. Nggak ada. Ya, Bapak membuat presentasi seperti ini, Bapak tiduran aja apa Bapak usaha? Usaha. Bisa nggak Bapak tiduran aja? Jadi kun fayakun, jadi nggak bisa. Tugas yang sekarang adalah Bapak akan bagikan LKPD lagi beserta asesmen. Yang LKPD yang kedua ini boleh kerjasama, akan tetapi yang asesmen ini kerja sendiri-sendiri. Ya. Kalian kerja sama. Terakhir kerjasama. Oke. Coba silakan jawab. Halifah, mana Halifah? Halifah, oke, baik. Nomor 1, seorang lahir berjenis kelamin laki-laki, itu takdir apa? Takdir mubrom, alasannya apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betul, bagus. Betul apa salah? Betul. Semuanya alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai pembelajaran kita pada saat ini. Dan boleh tutup bukunya masing-masing. Silakan rapikan bukunya masing-masing dan asesmen serta LKPD-nya ditaruh aja. Ya, rapikan bukunya masing-masing. Suatu saat nanti kita akan nilai. Nanti Bapak akan nilai. Ayo, hitungan 10 sudah rapi. 10, 9, 8, 7. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran saat ini kita menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah dengan begitu besarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan. Bapak rasa sudah paham semuanya di materi bab 7 ini. Insya Allah nanti minggu depan kita mulai masuk lagi ke dalam bab 8. Ya, sebelum kita keluar kelas, habis ini silakan istirahat. Ya, makan MBG-nya masing-masing. Ya, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca surat Al-Asr. Ya, surat Wal Asri. Ya, surat Al-Asr dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup saja pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita langsung baca surat Al-Asr mulai dari a'udzubillah. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan semuanya keluar dengan yang rapi. Ya, silahkan keluar dulu. Silahkan keluar.